Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat, sadaqallahul azim. Sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan orang yang sudah teruji ketangguhannya, Al-Ustadz Itang yang memimpin ma'had kita ini dengan berbagai macam liku-likunya. Mudah-mudahan Allah terus berikan kekuatan kepada beliau untuk terus memimpin ma'had ini, dan lahir dari ma'had ini rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun yang membawa liwa'ud da'wah, bukan saja di Indonesia walakin fi kulli anha'il alam. Amin. Yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustadz Dr. Bakrun Syafi'i. Beliau di Libya adalah senior saya. Pernah satu rumah ya Ustadz, waktu di Penggalang atau Pramuka? Penegak. Jalan Penegak. Jazakumullah khairan para asatidzah dan adik-adikku sekalian yang saya cintai, para dai yang membawa risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini atas pertolongan Allah saya bisa hadir bertemu dengan wajah-wajah orang terbaik di dunia ini. Dan itu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang terbaik di dunia ini kecuali para da'i ilallah. Tidak ada kalimat yang lebih baik yang diucapkan oleh manusia kecuali lisannya para da'i. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan. Ustadz Itang pernah silaturahim dengan beberapa dosen ke praksi. Saya bilang silahkan datang, gak usah pakai surat-surat. Mau undang saya pakai antar surat, tidak perlu. Hari apa? Dunia ini zaman sekarang sudah canggih. Tidak boleh urusan itu terhambat oleh urusan teknis. Teknis apa segala macam itu diciptakan untuk membantu, bukan untuk menghambat. Jadi kalau sarana itu menghambat, itu berarti sarana perannya sudah nggak benar. Sarana itu fungsinya untuk memperlancar. Adik-adik sekalian yang saya cintai, ketika Allah mau mengangkat derajat seseorang, itu tidak dikaitkan dengan syahadahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada syahadatu doktora, wa syahadatu magister, wa syahadatu bakalarius. Tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Waktu kami masuk Libya, ijazah Libya tidak diakui oleh Republik Indonesia, belum diakui. Maka waktu saya mau masuk itu, teman-teman sekelas saya bilang, ngapain masuk kuliah di sekolah yang tidak prospek?
kata orang Medan, macam kau aja yang menentukan prospek itu. Iya kan? Ada orang Medan sini. Yang ngasih prospek itu bukan syahadah, bukan sekolah, tapi ilmu dan iman serta amal soleh. Allahu Akbar. Saya dulu pengennya masuk FISIP Universitas Indonesia. Memang dari kecil sudah ada kecenderungan ke yang bau-bau politik itu. Cuman ayah saya meninggal saat usia saya 7 tahun. Adik saya ada 5. Antum bisa bayangin, seorang ibu mengurus anak banyak, ibu rumah tangga, kerjanya cuma tani pun warisan dari kakek aja. Kata ibu, kalau kamu masuk situ dari mana biayanya? Adikmu banyak, susah lah kita biayanya. Oke, kita daftar ke Madinah Al-Munawwaroh. Dari Madinah Al-Munawwaroh bukan diterima, dikasih saran masuk ke Libya. Daftar aja kita ke Libya akhirnya. Daftarnya gratis. Kalau Ustadz Bakun banyak teman-temannya dari Cirebon. Kalau orang cadar-cadarnya Sorbonne. Prancis ya. Saya nggak punya teman waktu itu, nginepnya di Masjid Matraman, bukan di rumah kawan. Ada bagusnya juga, banyak nyamuk nggak bisa tidur. Akhirnya ya minimal berdoa lah kalau belajar capek. Begitu dites di Libya, yang ngetes 2 orang, satu Ustadz Mamdo sekarang tinggal di Amerika dari Mesir, satu lagi Ustadz Samir dari Yordan keturunan Palestina. Selesai dites, dia bilang ahsanta. Saya pikir apa ini kalimat maksudnya. Besoknya diumumin langsung mustawasani. Masuknya itu langsung mustawasani. Karena dari kecil sebelum ayah meninggal itu saya sudah dipaksa belajar ilmu-ilmu yang orang sekarang bilangnya kitab kuning. Yang namanya matan jurumiyah mulai dari al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wadi wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun summa harfun ya alif sampai Alfiya Ibnu Malik kalamuna lafzul mufidun kastaqim masmun wa fi'lun summa harfun itu kalimatun wal qawlu am kalimatun biha kalamun qadjuam. Saya kira satu-satunya anggota DPR yang hafal Alfiya cuma dari PKS. Bangga kan kita jadinya punya izzah. Islam dan umat Islam itu harus punya izzah. Walillahil izzatu wali rasulihi walil. Ikhwas sekalian, ternyata ketika keikhlasan itu melandasi kita dalam setiap langkah kita, termasuk kita menuntut ilmu. Meskipun orang berkata tidak prospek, tapi yang mengangkat derajat kita bukan manusia, yang mengangkat derajat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum lihat keberkahannya. Tahun 1996, sebelum dokter-dokter di IAIN itu bisa ceramah di televisi, saya sudah ceramah di RCTI. LC aja, gelarnya LC aja. Yang suka dipelesetin, ya lulusan Ciputat, lulusan kadang-kadang lucu-lucu katanya. Hampir menghiasi layar televisi itu LC dari Libya. Dokter-dokter yang ada IAIN nggak diundang oleh televisi. Ilmunya terlalu melangit, terlalu tinggi. Nggak paham realita kehidupan masyarakat. Pernah sekali waktu ada protes, saya ketemu dengan profesor doktor dari UIN. Kebetulan waktu saya ngambil S2 itu orang bilangnya IIG, diplesetinnya jadi Undip. Universitas depan IAIN persis. Supaya keren-keren. Supaya keren dia bilang Undip. Rupanya Universitas depan IAIN persis. Kita tadi ngomong tuh. Protes.
Apa yang ngisi-ngisi katanya itu di televisi itu LC aja. Televisi itu dunianya ada infotainment dan entertainmentnya. Begitu masuk orang satu televisi lainnya akan mengundang. 96 saya masuk RCTI pertama kali, terus Antv, TVI semua pada ngundang, jadi rame. Dan banyak LC aja yang ngisi itu. Ini berkahnya keikhlasan. Ilmu itu akan bermanfaat. Ilmu itu akan bermanfaat ketika kita ikhlas pijakannya. Ternyata bukan sampai hanya menghiasi, memberikan pencerahan terhadap umat melalui layar kaca. Untuk bikin televisi kita harganya miliaran, itu belum tentu efektif perjalanannya. Ini Ustadz Itang mau bikin radio aja susah. Tetapi atas izin Allah, LC ini bisa menghiasi layar kaca. Bukannya bayar, dibayar lagi pulangnya. Itu keberkahan, meskipun kita tanpa berharap bayaran itu. Tapi waktu itu, ya kita dikasih, kita ambil aja, namanya rezeki. Nahnu qaumun la naruddul khair. Itu prinsip dalam hidup. Nahnu qaumun la naruddul khair. Makanya waktu Ustaz Itang datang ke praksi, saya bilang, makanannya mana ini? Udah habis katanya. Oh, lain memang saya bilang, ini dai-dai ini. Jadi bahasa Arab itu nahnu qaumin idza faqidna la nabki wa idza wajadna la nubki. Kita ini orang-orang kalau nggak dapat sesuatu nggak pernah nangis, tapi kalau dapat nggak pernah kita sisain, kita habisin semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah karena keikhlasan. Karena itu antum semuanya dengan berbagai macam lika-likunya landasi belajar kita itu dengan keikhlasan. Hanya dengan keikhlasan itulah ilmu akan diberikan kepada kita oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Untuk apa punya ilmu banyak kalau ilmu tidak ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Tapi ilmu yang bermanfaat sedikit saja, nafi'un fid dunya wal akhirah. Ilmu ini yang sedang kita cari. Tapi bukan berarti kita tidak butuh syahadah. Itu adalah bagian dari kita memahami realita tuntutan kehidupan manusia. Maka tidak dosa dan tidak haram mengurus ijazah itu. Jangan pula kita bilang, zaman Nabi tak ada itu ijazah. Sekarang macam mana lah itu pakai ijazah segala. Setiap masa itu ada tuntutannya masing-masing. Ada perkembangan peradabannya masing-masing. Maka berbahagialah antum yang belajar di Nuaimi ini, ilmunya bisa dapat dengan dalam dari guru-guru yang memang mumpuni. Jangan pernah minder. Dengan kita tadi disebut belajar syariah. Syariah itu memba'u kulli syai'. Sebelum saya ngambil S3 di UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang dulunya IKIP, saya ngambil di Trisakti Ekonomi Islam. Kerjasama bidang ini S3-nya itu dengan Dubai, dengan Singapura, dengan London, dengan Australia. Jadi kuliahnya keliling aja. Keren. Saya bilang ini kuliah atau jalan-jalan. Tetapi kata Allah kan kul siru fil ard. Bumi ini kan semua milik Allah. Hanya kebetulan saja di Kebayoran Lama ini penghuninya hitam-hitam pesek-pesek. Yang di London itu penghuninya putih-putih dan mancung-mancung. Meskipun putih mancung jarang cebok. Itu kelebihannya kita orang Islam. Tapi karena ekonomi, kerjanya ngitung aja. Kita tiap hari ketemu angka, barangnya nggak jelas. Malas lah saya bilang. Ngitung nggak jelas barangnya begini. Pindah lagi saya ke Universitas Pajajaran, Unpad. Masuk ngambil kesejahteraan sosial. Waktu dites sama dua profesor, Pak Jazuli
Bapak ini S1-nya syariah, S2-nya tafsir hadis. Sekarang mau ngambil kesejahteraan sosial. Kok jadi zigzag nggak nyambung begini, Pak? Profesornya 2 ngetes saya begitu. Saya bilang, Profesor, Quran hadis itu adalah sumber segala ilmu. Kesejahteraan sosial ini bagian kecil saja dari Quran hadis. Jadi kalau yang besar saja saya bisa selesaikan, apalagi yang bagian kecil ini. Kita itu tidak boleh sendok sombong, tapi orang Islam itu standing harus kuat. Mauqif itu harus jelas. Mauqif itu harus jelas. Ini penting buat antum yang muda-muda ini. Ternyata bukan hanya menghiasi layar kaca, LC ini memimpin kepala daerah di Republik Indonesia ini. Tidak kurang dari 60 juta rakyat Indonesia dipimpin oleh LC. Jawa Barat LC 48 juta rakyatnya. Bener nggak? Maluku LC. Banyak lagi yang LC itu pimpin. Yang orang bilang ini ijazahnya tidak prospek, ternyata mereka yang memimpin. Makanya saya bilang, sudahlah, Republik Indonesia tak perlu dokter-dokter, cukup LC aja presidennya. Nah, terlalu tinggi kalau dikelola sama dokter itu, karena sudah teruji dan terbukti. LC sukses memimpin daerah-daerah. Jadi LC itu kalau kita lihat wilayah rakyatnya, kalau seluruh negara Teluk dikumpulin, itu sama dengan wilayahnya LC di Indonesia ini. Luar biasa. Luar biasa. Makanya antum jangan minder, mauqif harus jelas. Ini penting. Nahnu na'tazzu bil Islam, nahnu na'tazzu bil haq, nahnu na'tazzu bid din. Paham? Ini prinsip. Kita harus mempunyai izzah. Ini sikap yang harus kita pahami. Ternyata dibanding lulusan FISIP, banyakkan lulusan LC yang jadi masuk legislatif. Jadi saya tidak menyesal waktu itu tidak masuk FISIP UI. Karena ternyata ilmu yang dimiliki oleh LC ini lebih lengkap. Dunia dia kuasai, akhirat pun ilmunya dia kuasai. Kalau saja lulusan UI hanya dunia, maka lulusan LC ini mantap. Belum lulus saja sudah mantap. Coba antum lihat nasib tadi yang dipegang yang dari Riau itu. Kalau menurut teori ilmu musik, berapa alat musik yang harus dikumpulkan dan harus dikumpulkan? Tapi karena belajarnya dari guru-guru yang LC, maka seluruh alat musik yang mahal-mahal itu cukup di-cover oleh satu orang saja mulutnya. Inilah kehebatannya LC itu. Belum LC aja udah hebat, apalagi sudah LC-nya lah. Ya antum coba belajar teori akademi ilmu musik. Berapa yang harus dikumpulin alat musik itu? Berapa orang juga harus kelepak-kelepok mukulin alat musik? Tapi diajar oleh LC, cukup dia sendiri mewakili seluruh. Betul apa enggak? Ikhwah dan akhwat, enggak ada akhwat ya. Nanti kalau sudah makin lebar harus ada kisru akhwat di sini. Saya bangga dengan ma'had-ma'had seperti ini. Makanya waktu saya diundang nggak ada birokrasi. Dan sebagai bentuk kebanggaan saya, karena saya belum jadi konglomerat, saya berjanji mulai bulan depan setiap bulan saya kirim beras 1 kintal. Allah. Karena saya dengar makannya di asrama semua. Antum jangan lihat ya cuma 1 kintal, jangan. Kita pakai ilmunya ilmu optimis. Ya. Saya
Janji selama 1 tahun. Selebihnya kita lihat lagi nanti situasi dan kondisinya. Jadi setiap bulan nanti ini ada aspri saya, saudara Ero yang pegang-pegang foto ini. Kadang-kadang fotonya melenceng-melenceng. Jadi harus diingetin, ada catat kontak personnya, kita kirim 1 kintal tiap bulan untuk asrama supaya mantap. Lauk belakangan, yang penting perut kenyang. Orang tidak akan mati tidak makan daging, tidak makan ikan. Tapi kalau orang tidak makan nasi, itu repot. Mutih. Nah, gitu kan. Ya, sesuai dengan seragamnya putih-putih ya. Nah, saya merasa dulu cari ilmu itu memang harus prihatin. Keprihatinan itu akan melahirkan kebahagiaan yang dahsyat. Saya selalu katakan, pengorbanan yang dahsyat akan melahirkan pertolongan Allah yang dahsyat. Itu pasti. Bukan hanya untuk Nabi dan Rasul, untuk hamba-hambanya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Terlalu banyak nanti saya kasih contoh. Makanya hidup itu yang penting berkorban dulu untuk Allah. Setelah itu Allah pasti akan beri tanpa kalian minta. Ente lihat coba itu. Mana orang-orang yang rasional? Nabi Ibrahim nunggu anaknya aja 125 tahun. Begitu lahir anaknya suruh ditinggal. Ujian nggak berat macam mana? Baru lahir Ismail disuruh ditinggalnya ke Palestina, betul nggak? Datang berikutnya usia 12-13 tahun Nabi Ibrahim bukan bawa sepeda baru, mainan baru, tas baru, sepatu baru, mau disembelih. Bapak macam mana lagi? Bener nggak? Apa pengorbanan yang lebih dahsyat? Ibrahim suruh menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Pengorbanan apa yang lebih ringan dari itu, yang lebih berat dari itu? Tidak ada. Tapi apa setelah itu? Begitu digorok, yang sampai yang tergorok apa? Bidabhin azim dari luar. Dan Ismail lagi tersenyum. Tidak dahsyat. Pengorbanan ibunda Hajarnya baru lahir ditinggal. Biwadin ghairi dzi zar'in, jangankan mall, lahan pertanian pun tak jelas. Tapi begitu ikhtiar maksimal, berkorban maksimal, keluar dari kakinya Ismail air yang sampai sekarang sudah miliaran orang minum, tak pernah habis. Disedot, turun, habis itu normal lagi naik ke atas. Nggak pernah nyembur kayak Lapindo karena kebanyakan. Sedot, turun, habis itu normal lagi. Yang paling sering minum airnya Dr. Bakrun ini, karena tiap tahun berangkat haji. Kemudian umrohnya minimal 3 kali, ya kan? Coba antum lihat itu pembimbing haji, nggak ada lulusan WIN, yang ada LC semua. Itu berkahnya LC. Coba ente lihat, percaya mana? LC semua. Saya bikin travel itu dari tahun 2000. Ya banyak, lumayan. Nggak banyak-banyak, nggak kurang dari 150 tiap tahun. Kumpulan LC juga. Saya kasih motivasi dulu biar antum lebih percaya diri menghadapi orang-orang. Dai ini harus percaya diri. Kalau mentalitasnya down, habis sudah, orang tak bisa meyakinkan orang lain. Jadi harus dibangun percaya dirinya dai ini yang pas. Makanya tadi bahasa saya itu mauqif izahnya harus jelas. Alasan harus bisa. Tapi percaya diri ini membuat orang lancar berpikir. Ente lihat waktu Ibrahim habis ngancurin itu berhala-berhala. Apa kata ini? Kata si siapa? Ininya musuhnya Nabiullah Ibrahim, Namrud. Tuhan semua yang ada di dalam ini mati semua, hampir hancur katanya. Katanya yang ngancurin itu Fatan yuqalulahu Ibrahim. Sisain satu. Cari Nabi Ibrahim. Kau yang ngancurin ini. Kenapa kau tanya? Kalian tanya.
Kalau ini Tuhan kau, tanya yang sama yang sisa itu satu utuh. Ini logika argumentasi dai. Ini pentingnya belajar. Ya, harusnya sudah masuk konten ini, masuk sebenarnya. Kembali lagi kepada pengorbanan yang dahsyat untuk Islam, itu akan melahirkan, untuk Allah itu akan melahirkan pertolongan yang dahsyat. Nabi Ayub itu sakit berapa lama? Berapa lama? Ada yang bilang 18, 17, ada yang bilang 8 atau 7. Istri yang baik dan soleh itu tidak pernah emosi kalau digugat sama istrinya, suaminya. Suami yang baik itu, dia bilang apa? Ajak bicara secara logika. Istriku sayang. Ente kan belum pernah nyobain punya istri kan? Baru menghayal macam lihat gunung dari jauh indah. Begitu ente naik bengek. Injak kaki, keluar air, mandi, selesai. Tanpa teori kedokteran sehat. Itulah pengorbanan yang maksimal menghasilkan pertolongan Allah yang dahsyat. Jadi Ustadz Itan belum seberapa kasakusuknya. Jangan putus asa. Ma'ana Allah akan kasih jalan keluar setelah kita berkorban secara maksimal, insya Allah. Ikhwah sekalian, kita ini dipilih oleh Allah sebagai dai. Dai ini bukan mereka-mereka yang telah lulus S1, S2, S3, IAIN, yang telah lulus mendapatkan syahadah kursus dai mubalik. Tidak. Dai itu adalah melekat pada diri setiap muslim. Dai itu bukan profesi, tapi dai adalah kewajiban. Dakwah adalah melekat pada personal muslim. Ketika dakwah dianggap profesi, maka rusaklah dakwah itu sendiri. Dia akan menyimpang dari jalannya karena akan terjebak dengan teori ilmu profesi. Makin tinggi, makin tenar, makin besar bayarannya. Makin banyak muncul di TV, makin sulit prosedur ngundangnya. Saya, mana yang dari Riau tadi? Oh, yang tadi ilmunya, yang cekcok tadi ya. Sering datang ke Rokanhulu, Labuan Batu, ya. Ada Labuan Batu namanya sih. Ada Tandun, ada Kota Lama, sebelumnya ada Kampar. Kenal lagu di situ semua. Kita sih mantan petani dulu di situ. Pengen ngomong apa lagi kan? Dakwah profesi. Profesi. Dakwah sebagai profesi. Nah, itu kata kunci. Ada kawan dekat di situ, mau ngundang zikir aja, bayarnya 50 juta. Bayar bimbit zikir. Nah. Sudah prosedurnya lama, bayarnya pun zikir pun harus bayarnya. Macam mana zikir bisa menyentuh orang? Macam mana zikir bisa membuat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub? Kalau itu dijadikan sebuah profesi, maka jangan heran antum semuanya kalau majelis taklim banyak, pengajian makin banyak, kerusakan makin mendominasi. Kenapa? Keberkahan banyak dicabut oleh Allah karena banyak orang yang mengatasnamakan dakwah, sesungguhnya hidup dari dakwah itu bukan hidup untuk dakwah. Seluruh urusan Nuaimi ini jangan hidup dari dakwah, tapi hidup untuk dakwah lillahi kalimatillah. Allah tidak akan sia-siakan kita dengan niat dan prinsip yang tadi itu. Tidak akan sia-siakan kita. Yang penting tegak lurus. Kita hidup membawa risalah. Hamalatul risalil Islam, risalatil Islam. Ini penting.
Yang lain Allah akan bukakan. Antum masih ragu dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini bukan janji wali kota, bukan janji gubernur, bukan janji presiden, tapi janji Ar-Razzaq Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan dunia, menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Keyakinan ini perlu yang kita pegang. Kenapa dulu para dai-dai itu tidak pernah gentar mengeluarkan fatwanya? Tidak seperti sekarang ini. Awalnya haram paseh, datang Avanza, halo. Datang Kijang, halal. Berubah jadilnya. Antum baca dalam literatur buku klasik. Imam Nawawi ad-Damaskus yang dari Syria, yang umurnya 40 tahun meninggal dunia, karyanya lebih dari 100. Ulama sangat fenomenal. Dia keluarkan fatwa pada penguasa tidak sah karena keturunan dari budak. Penguasanya bilang deportasi itu Nawawi. Dia tenang aja karena hidupnya nggak tergantung dengan penguasa. Begitu mau dideportasi, seluruh rakyat bilang, kalau Imam Nawawi keluar dari sini, kami semua keluar dari sini. Raja bingung mau mimpin siapa dia. Ini sikap, ini prinsip. Oh, udah hampir jam 11. Tadi saya bilang saya datang lebih dulu karena ada jadwal rapat dengan Panglima, dengan Kepala BIN, dengan Menhan. Jam 10 sebenarnya. Dan saya lebih dulu di sini. Saya mampir, habis itu saya lanjutin. Janjinya sampai jam 11 saja. Sudah hampir 1 jam ternyata ya. Tapi kalau antum udah capek kita berhenti ya. Lanjut. Kalau ngomong dari kecil udah suruh ngomong dari sama bapak. 5 tahun suruh ceramah maulid, ditulisin suruh ngapa tuh. Jadi dakwah jangan jadi profesi. Dakwah itu adalah melekat pada diri kita. Tidak nunggu punya syahadah, tidak perlu nunggu diakui jadi kiai, jadi ustad. Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Wal takum minkum. Min dalam bahasa Arab, dalam teori ilmu nahwu ada min lit tab'id, ada min lit ta'kid, ada min apa lagi? Kalau harful jar pasti. Itu pasti lil bayan. Ulama berdebat sini. Minkum ada yang bilang lit tab'id sebagian, ada bilang lit ta'kid. Semua muslim dia membawa risalah dakwah. Bukan profesi. Bukan profesi, tapi kewajiban yang melekat pada setiap diri muslim. Ini penting juga. Jemaah ini pasti penting. Sekarang ini pasti belajar tentang teori-teori ilmu nahwu itu kan. Repotnya kita ini banyak juga orang-orang yang sudah dikenal nggak paham ilmu nahwu. Jadi imam pun salah-salah. Dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata jamaahnya lailatil. Wa ma adraka ma lailatil qadar. Jamaahnya lailatul. Tadi kau bilang lailatil, sekarang kau ikut lailatil, kau bilang lailatul. Katanya mana yang benar? Itu perlunya dai itu lengkap ilmunya. Dai itu harus lengkap ilmunya.
Ketika kita mengemban risalah ini secara jujur dan tulus, saya tiga mafatihul khair biduni an tahsib, biduni an ta'rif. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mengemban risalah dakwah itu bukan tugas yang enteng dan ringan. Risalah ini berat. Tetapi di balik keberatan itu ada kenikmatan-kenikmatan. Kalau bahasanya Ustaz Sayyid Qutb, la ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak mungkin bisa mengetahui kenikmatan-kenikmatannya kecuali orang yang terjun menjalani dan melakukannya. Dai harus memahami di dalam dakwah itu sebuah proses membutuhkan minimal beberapa variabel. Satu, ada dai, benar nggak? Yang kedua ada mad'u, objek dakwahnya, dai pelaku dakwahnya, mad'u objek dakwah. Yang ketiga materi dakwah, benar nggak? Yang keempat sarana dakwah. Ini harus paham. Itu variabel-variabel dalam dakwah. Ada dai, ada mad'u, ada risalah yang dibawa, ada sarana. Dai harus punya karakter, kepribadian. Tentu realita lapangan. Seorang dai harus memahami realita lapangan. Kalau risalah yang dibawanya mau pas, bisa diterima. Itu sebabnya dalam hadis Rasul bersabda, khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau orang tidak bisa menerima dakwah kita, jangan salahkan orang itu. Bisa saja kita menyampaikan materi dakwah tidak pas. Bisa saja kita menyampaikan dakwah dengan pilihan kata yang tidak pas, pilihan tema yang tidak pas, dengan sarana yang tidak pas. Mentang-mentang kita membawa kebenaran, ada hadis, qulil haq walau kana murrun, katakan yang benar meskipun itu pahit. Lalu kita bilang, pokoknya harus begini. Kita ngomongnya pokoknya terus, kapan untungnya? Kalau kita cuma ngomong pokoknya terus. Dai tidak boleh ngomong pokoknya. Itu sebabnya dalam surat An-Nahl Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah tafsirnya banyak, yang paling singkat wad'u syai'i fi mahalli. Jadi dai itu tidak boleh membuat orang mispersepsi terhadap Islam yang indah ini, terhadap Islam yang bagus ini. Islam yang indah dan bagus kita harus tampilkan secara indah dan bagus, dengan cara indah dan bagus. Antum lagi lapar, datang ke sebuah restoran, orang yang menyiapkan dan menghidangkan makannya itu jutek. Apa yang ada di pikiran antum? Apa yang ada? Kalau nggak ditinggalkan saat itu, dalam hati antum, saya tidak akan balik lagi ke tempat ini. Bener nggak? Bener nggak? Jangankan bayar, gratis saja kita bertamu sama orang, kita dikasih hidangan makanan, yang hidanginnya nggak sopan. Prak. Antum bilang mendingan gua lapar daripada gua makan di tempat ini. Bener nggak? Makanannya nggak terlalu muluk-muluk, sayur asem dari Garut, pepes tahu dan tempe dari Cianjur, sambal terasi dari Cirebon, sama lalapan. Dihidangkan, yang menghidangkannya kalau bahasa Garutnya mangga dicobian.
Hah? Jangankan hidangannya mewah, sederhana pun puas rasanya kita menikmati dan menyantapnya. Betul nggak? Di situ ada gulai kambing, sate kambing, sate ayam, sate sapi, dan sate semuanya. Semua ada rendang, ada kikil, ada telur balado, macam-macam. Tapi tuan rumah bilang, makanlah kau. Hah? Apa kira-kira enaknya kita? Mendingan kau usah makan. Nih, udah capek belum antum? Belum. Udah capek kita selesai? Belum. Dari sini belajar, jangan pura-pura. Jadi harus jujur. Hah? Terus? Tapi nggak boleh ada yang tidur. Kalau mau lanjut. Kalau ada yang tidur, temannya cubit. Dulu saya pernah dengar dari kiai, katanya setan kalau udah orang ngaji itu bawahnya dua, satu material, satu kipas. Makanya orang kalau lagi ngaji itu pantatnya nggak pernah ajak duduknya, karena dimaterialin sama setan terus. Yang kedua itu bawa kipas, dikipasin ngantuk. Coba antum lihat kalau antum jadi khatib itu hari Jumat, sebelum antum naik mimbar itu jamaah ngobrol paku begitu antum naik mimbar, alhamdulillah langsung. Tanya Ustaz Ditang sama Ustaz Dr. Bakruni. Waktu dia belum naik mimbar semua ngomong begitu. Yang repot itu kalau yang ngantuknya itu muazin. Dan itu pernah kejadian. Yang ngantuknya muazin, udah ngantuk ngorok lagi. Sebelahnya nggak nyaman, dicolek supaya jangan ngorok, nggak enak. Begitu dicolek, kaget, dia pikir udah selesai khotib. Bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, dia masih ceramah. Itu jeleknya ngantuk. Wa usyai'i fi mahallihi khatibin nas ala qadri uqlim nazilin nas manazilahu. Apa maknanya? Seorang dai harus mampu memahami tempat di mana kita mau menyampaikan dakwah. Di tengah-tengah antum diundang ceramah nikah, antum ajak orang nangis, nggak bakalan nangis. Orang lagi seneng mau kawin suruh nangis main deh. Mana bisa? Ini nggak paham nih. Ini contoh sederhana. Atau antum disuruh ceramah kematian, orang diajak ketawa semuanya. Ini penceramah sentrul namanya. Lagi kematian orang suruh. Harusnya orang disuruh nangis semua di situ. Oh, kita bakalan mati semuanya. Contohnya. Nah, Islam ini tidak perlu diragukan lagi. Semua kita paham. Ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Islam diturunkan oleh Allah, sudah didesain sedemikian rupa untuk mengatur seluruh kehidupan manusia, mulai dari individu, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, mengelola ekonomi, mengelola sosial, mengelola rumah tangga, mengelola diri. Islam bukan hanya diturunkan untuk mengatur sholat. Terlalu naif Islam yang sempurna ini kalau hanya cuma mengatur sholat dan puasa. Kalau antum terus membawa risalah Islam hanya terfokus, padahal kita menyebutnya rukun. Rukun itu cuma tiang. Antum hanya terfokus pada sholat, puasa, haji, dan zakat. Dengan makna ritualnya saja, tidak dimaknai filosofi dan implikasinya, insya Allah antum akan menjadi makhluk yang diasingkan oleh manusia di dunia ini. Jangan kaget kalau nanti suatu saat presidennya bukan dari antum, gubernurnya bukan dari antum, menterinya bukan dari antum, DPR-nya bukan dari antum, antum tinggal menangis, jangankan air mata darah kamu keluarkan, tidak akan ada manfaatnya.
Jadi Islam diturunkan untuk menata diri, menata keluarga, menata sosial masyarakat, menata bangsa dan negara. Negara tanpa agama hancur. Agama tanpa di backup negara tidak kuat. Allah jamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi untuk dijaga di Cidodol ini perlu ada orang-orang yang siap untuk mengeksis dan mengimplementasikan agama itu. Jangan terjebak dengan orang liberal. Dakma li kaisar wa dakma lillah lillah. Ini syiarnya penjajah. Urusan negara, urusan negara, urusan agama, urusan agama. Jangan bawa-bawa agama mengurus negara, jangan bawa-bawa negara kalau mengurus agama. Itu jadinya sekarang muncul banyak kiai-kiai gelarnya, tapi keblinger sikapnya. Hanya dengan diajak makan, dikasih amplop 10 juta. Masa agama begitu rendah harganya dengan 10 juta langsung berubah? Padahal Rasul dulu, "Lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara ala yasari lan atruka." Aina antum? Aina du'a? Aina syabab? Aina ulama? Antumlah semua ulamanya. Kalau antum mengatakan politik bukan bagian dari agama, ya nanti antum penguasa antum itu nanti bukan dari antum. Saya memaknai politik juz'un min wasailid dakwah. Kalau bukan itu, saya sudah berhenti. Jadi DPR, ngapain tiap hari dimaki-maki? Apa enaknya jadi DPR? Apalagi dari PKS. Datang gaji 5 sebulan, udah dipotong separuh sama DPP. Belum DPW-nya, belum DPD-nya. Kalau bicaranya materi. Tapi kita bukan cari materi di situ. Kita ceramah seperti ini di depan ibu-ibu, depan orang, mungkin orang puji-puji kita. Oh, hebat ya ceramahnya Ustaz Jazuli, lucu deh, kita panggil lagi ntar, enak. Belum tentu dia amalkan apa yang saya sampaikan. Tapi saya jadi DPR, Menteri Dalam Negeri mau menghapus itu kolom agama di KTP, kita panggil, apa urusan ente mau hapus itu? Cabut itu penghapusan. Cabut dia. Itu dakwah. Parlemen. Sejak Indonesia merdeka, Partai Islam sudah ada. Tapi nggak pernah ada undang-undang peradilan Islam. Peradilan agama maksud saya. Kapan adanya? Setelah kami dan teman-teman datang ke praksi itu. Saya tidak mengaku, tidak mengklaim, tapi inilah perjuangan saudara-saudara antum di sini. Agar tidak dikatakan di situ percuma, tidak ada percuma. Bank Muamalat beroperasi, Ustaz Muhammad Bakrun ini tahu, Dr. Bakrun. 20 tahun di Indonesia ini didirikan oleh ICMI. Beberapa sahamnya dari Malaysia, sekarang udah dijual sama Dubai semua. ICMI-nya tinggal sedikit sahamnya. 20 tahun beroperasi, tidak ada undang-undang perbankan syariah. Kapan ada perbankan syariah undang-undangnya di Indonesia? Karena adanya saudara-saudaranya Jazuli di parlemen itu. Importir banyak bawa barang-barang dari luar, jualan di Indonesia. Importir tidak pernah berpikir ini halal atau haram. Yang penting dia laku di Indonesia. Padahal Wazul Bikri itu salah satu sarananya adalah di samping fashion, pakaian adalah food, makanan. Kita bikin undang-undang, apa namanya? Jaminan produk halal. Antum tahu berapa lama kita bikin undang-undang? 10 tahun nggak selesai. Karena dihambat oleh parlemen sendiri. Mereka mengatakan
ini undang-undang jaminan produk halal adalah diskriminatif karena mengatur sekelompok umat manusia, tidak mengatur seluruh rakyat Indonesia. Saya waktu itu lagi calon gubernur di Banten tahun 2011. Saya lagi keliling di Pandeglang. Acara itu debatnya di Kopo, Wisma DPR. Saya berhentikan seluruh keliling saya langsung ke Kopo. Saya hadapi ketua baliknya, kebetulan non-muslim dari Partai Demokrat. Saya bilang, di mana diskriminasi? Ini kan ngatur cuma sekelompok orang. Saya bilang, Indonesia ini beragam, sedang merdeka. Makanan dan minuman buat orang Islam bukan hanya bikin kenyang dan bikin kembung, tapi ada implikasinya secara agama. Dan keyakinan kita dalam agama dilindungi oleh konstitusi. Lihat pasal 29 di Undang-Undang Dasar itu. Karena itu ini tidak diskriminasi, tapi mengatur sekelompok orang yang ada di Indonesia ini. Dan kebetulan mayoritas. Akhirnya saya jadi ketua panjanya, kita ambil alih. Alhamdulillah kita selesaikan jaminan produk halal setelah 10 tahun berjuang, tidak selesai. Karena ada undang-undangnya, makanya orang nggak boleh sembarangan, harus ada label semuanya. Makanya harus hati-hati tuh. Ada lagi undang-undang anti porno, aksi pornografi. Kemarin banyak di TV orang tangkap-tangkapin karena undang-undang itu. Dulu nggak ada. Waktu kita bikin undang-undang ini di DPR, kita didemo oleh gerakan-gerakan feminisme. Dengan lantang dia mengatakan tolak rancangan undang-undang anti porno, aksi pornografi ini. Karena ini undang-undang inisiatif dan keinginan dari sekelompok anggota DPR lulusan Timur Tengah yang akan memindahkan budaya Timur Tengah ke Republik Indonesia. Kita ini bukan Timur Tengah, kita ini Indonesia, punya budaya sendiri. Tolak ini RUU. Pala lu bejedar. Kita tidak ingin memindahkan budaya, tapi kita ingin menyelamatkan anak bangsa. Anak bangsa sudah rapuh. Kita yang ada di sini suci hatinya, suci jiwanya, suci dirinya, karena dibimbing oleh para ustadz-ustadz. Coba antum turun ke jalanan. Dulu orang pacaran di Indonesia ini malu. Menikah nggak ada yang pakai pacaran. Dinikahkan oleh orang tuanya. Nggak pernah ketemu sebelumnya, nggak kenal sebelumnya, dinikahkan oleh orang tuanya, anaknya 16. Sekarang orang pacaran mau nikah 2 tahun, 3 tahun, nikah 3 bulan, kandas. Lihat impotemen. Nikahnya gagah di depan multazam. Ya? Bahkan sekarang lebih sadis. Sudah berani datang rakyat Republik Indonesia, mengatasnamakan rakyat Republik Indonesia, datang ke DPR, dia demo, minta dan menuntut agar DPR membuat undang-undang laki-laki boleh kawin sama laki-laki. Pengen jadi umat Nabi Lut. Perempuan pengen dibuatkan undang-undang boleh kawin sama perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Antum bayangkan kalau di parlemen itu tidak ada saudara-saudara antum, apa jadinya? Tinggal meratap menangis air mata. Tapi tak bermakna lagi. Jadi dakwah harus kita pahami. Islam ini risalah yang diturunkan secara lengkap. Maka desainnya sampai hari kiamat. Karena saking lengkapnya. Menyentuh seluruh aspek kehidupan. Ekonomi. Dulu zamannya si mata buruk dari Belanda ke kita itu memang datang ke pesantren-pesantren kibulin kita. Pak Kiai, sudah jangan bicara bisnis. Pak Kiai pikirkan saja bagaimana masjidnya rame, pesantrennya rame, bisnis biar urusan kita. Dibikinin hadis palsu, ad-dunya jifa, faman talabaha fahuwa kilab. Dunia itu bangkai, yang mencarinya adalah anjing. Masa kita makan nasi makan anjing? Padahal dalam ayat Al-Quran jelas, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu membuat kita akhirnya a priori, kalangan agamawan ini a priori terhadap politik, a priori terhadap ekonomi. Waktu itu karena kita sedang dijajah, yang jajah kita itu bukan negara Belanda, cuma satu perusahaan VOC namanya, bukan negara Belanda. Salah orang
merasakan negara Belanda jajah kita. Enggak. VOC, cari barang dari sini. Temu barang rempah-rempah bagus, dia kongkokan di sini. Dia ambil tentara bayaran dari Belanda untuk mengintimidasi dan menyiksa orang Indonesia. Dipisahkan kita dari dunia itu. Akhirnya kita pengajiannya tawadu, zuhud. Sepertinya urusan bisnis bukan urusan kita. Urusan tijarah bukan urusan kita. Padahal Nabi bersabda, berapa persen tuh rezeki Allah diturunkan melalui tijarah? Coba saya pengen tahu hadisnya sahih apa enggak itu. Semua hadis sahih. Allah turunkan rezeki itu melalui tijarah mayoritas dan kebanyakan. Kita tidak pernah tanya kekayaan Nabi itu ada berapa. Kita tidak pernah tanya kekayaan Abu Bakar itu berapa. Umar, pernah nggak antum dengar Umar bin Khattab? Ketika Amul Maja'ah, pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar, orang demo ke Abu Bakar, karena sudah tidak makan 3 hari, lapar. Datang dia demo dari dulu ada, tapi tertib. Mana Khalifah, minta pertanggungjawaban, kita sudah tidak makan 3 hari. Abu Bakar enggak bilang, tangkap itu yang demo. Enggak gitu. Itu kalau penguasanya yang Islam, yang Muslim. Pukulin itu. Seksa itu. Enggak begitu. Keluar Abu Bakar. Sebelum ngomong dia nangis. Ya, presiden di demo nangis. Bukan takut, tapi menjiwai apa yang dijiwai, yang dirasakan oleh yang demo. Dia bilang setelah menangis, saudara-saudaraku dan rakyatku semuanya, tenang. Kalau kalian 3 hari tidak makan, saya sudah 7 hari tidak makan. Makin menggerut lagi yang demo. Ya, lebih susah dari kita. Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Umar bin Khattab datang impor dari luar gandum. Begitu datang ontak mengangkut gandum itu, belerot bahasa Betawinya. Semua spekulan-spekulan bilang sama anak buahnya, cari siapa yang punya. Pas diselusuri, punya Umar bin Khattab. Tanya sama dia, mau jual berapa? Belinya berapa? Kita kasih untung 2 kali lipat. Tanya mau dibeli 2 kali lipat? Enggak. 3 kali lipat? Enggak. 10 kali lipat? Enggak. Kata Umar, saya sudah jual dengan untung yang kalian tidak bisa menyaingi. Ternyata dia infakkan buat kelaparan tadi. Kalau dia nggak menyentuh ekonomi dan tidak tijarah, tidak berbisnis, bagaimana bisa melakukan dan berbuat seperti itu? Allah ciptakan dunia ini, antum baca dalam surat Al-Baqarah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim. Untuk kita, pernah nggak antum membaca berapa asetnya Abdurrahman bin Auf? Berapa asetnya Utsman bin Affan? Jadi kita harus lengkap mengkajinya. Makanya kata para ulama dakwah itu, fursanun bin nahar, ruhbanun bil lail. Waktunya kita menangis, menangislah. Keluarkan air mata, kuras semuanya. Waktunya kita bekerja, bekerjalah dengan profesional. Itu yang kita butuhkan dari dai ini. Sehingga dai tidak tergantung kepada orang. Maka jelas sikap Imam Nawawi, mau diusir, usir aja. Dia bilang, saya mau pergi. Karena dia tidak punya ketergantungan kepada penguasa. Jadi dai itu harus memahami. Kalau persoalan kita harus kaya, itu tidak ada yang mengharuskan. Tetapi kita harus memahami, kaya miskin itu kan urusannya ada urusan unsur takdirnya juga. Tetapi kan ada ruang kita untuk berikhtiar. Yang paling penting pemahaman kita itu utuh. Ibarat Islam ini satu rumah, kita pahami dari seluruh sisinya.
Kalau perkara kita cuma bisa merawat jendelanya saja, memang itulah keterbatasan kita. Tapi jangan kita mengabaikan ada pintu, ada kamar mewah, ada atap, ada pantry, ada kursi. Jangan abaikan. Tapi kita cuma bisa merawat jendela. Tantangan dakwah kita sekarang ini, kita harus memahami kehidupan yang ada, realita kehidupan masyarakat. Kalau enggak, kita akan salah memasukkan nilai. Ketika salah, orang bisa salah persepsi tentang Islam. Ada mispersepsi tentang Islam, mispemahaman tentang Islam, maka target tidak akan tercapai. Kalau kita menghafal ikhtilafal ulama dalam urusan-urusan fikih yang banyak itu, bisa ngapal ilmu itu semua sederhana semuanya. Itu ilmunya ilmu terapan. Ilmunya ilmu terapan. Yang penting ada kemauan. Sederhana saja orang. Semua bisa jadi. Lihat Abdurrahman bin Auf. Pindah ke Madinah. 3 hari sudah dikasih ini. Harum-harum tangannya. Kenapa? Udah bisa menikah di Madinah. Kenapa? Duitnya udah banyak lagi. Yang dia istilahnya merubah batu jadi emas. Karena itu dakwah tidak cukup hanya dengan berceramah. Saya bangga salah satunya dengan Nuaim ini, dia distribusikan dosanya kepada seluruh Indonesia. Waktu saya diundang Rabitul Alam Islami, dulu saya pernah jadi dai Rabitul koordinatornya. Diundang di Mekah, markasnya kan di Mekah. Saya ditanya dengan mudirnya, dengan para masyayikh, Indonesia butuh berapa masjid lagi? Saya bilang sudah nggak butuh masjid. Kaget dia, hah? Iya, saya bilang masjid udah kebanyakan, nggak ada yang ngisi. Bener nggak? Terus apa? Sekarang kita harus merubah, saya bilang. Lihat itu orang Barat, misionaris, tempatkan utusannya di satu daerah, dia belajar bahasa daerahnya, dikasih kepala besar dari gerakan misionaris internasional. Sekarang apa yang kita pikirkan untuk dai-dai di negara-negara dunia ketiga itu, termasuk Indonesia? Kita cuma bikin masjid bagus-bagus, tapi yang menggerakkan orang mengisi masjid itu nggak pernah kita perhatikan. Saya sudah ngomong banyak dengan Kementerian Agama waktu saya di Komisi 8. Dia punya juga ini zakat. Ini zakat ada, dia bilang zakatnya. Saya bilang kenapa? Zakatnya itu tidak diberikan kepada dai-dai. Utus dai itu ke seluruh daerah. Bikinkan rumah di dekat masjid yang dibangun. Kasih modal. Kalau dia pertanian, kasih, nggak usah banyak-banyak, 5 hektar sawah di situ. Kalau 5 hektar kebanyakan, 2 hektar lah. Kita bilang Ustadz tinggal di sini. Ini sawah untuk Ustadz, ladang untuk Ustadz. Ustadz kerjanya kasih pencerahan kepada orang di sini. Kita ini kan sibuk komplit dengan hal-hal yang tafihah, urusan furu'iyah, urusan-urusan kunut, urusan-urusan usoli, urusan-urusan tahlil dan seterusnya. Iya kan? Ya iya. Sekarang kalau usoli juga kita usoli fardul maghribi, sah nggak sholatnya? Jangankan ente baca usoli, sebelum sholat ente bilang sama kakak, eta pareman, eta TV pareman. Habis itu Allahu Akbar, atau matiin itu TV, matiin. Allahu Akbar, sah nggak sholat ente? Ya sah, orang itu di luar sholat kok. Mulainya sholat kapan? Ya takbir. Ngapain juga kita ribut-ributin orang yang baca usoli, biar aja. Hah? Karena dia di luar sholat. Kan kata Imam Syafi'i, at-talaffudzu biha mustahab. Kalau Imam Syafi'i begitu. Antum baca dalam seluruh buku kitab Syafi'i. Ini Ustadz Bakrun itu namanya Syafi'i, karena dia mazhabnya Syafi'i. Dr. Bakrun. Jadi kita jangan terjebak dalam dakwah. Itu kita harus tahu prioritas, mana yang prioritas. Nah, jadi dai itu harus tahu skala prioritas. Ikhwas sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup memberikan hamasah dan semangat yang benar buat kita semuanya. Apapun yang melekat pada diri kita, jadikan sarana dakwah. Jangan kita mencari sesuatu dari dakwah. Dengan apa yang kita capai, kita bisa berjuang untuk menegakkan syariat Allah sesuai dengan kapasitasnya.
Saya ketika menghadiri sidang IPU di Swiss, Jenewa, dihadiri oleh seluruh parlemen dunia. Kita bicara tentang teroris, kita bicara tentang Palestina, pakai bahasa Arab. Orangnya pendek, kecil, hitam pula, ngomong bahasa Arab. Mestinya kan bahasa Melayu diterjemahkan juga, atau bahasa Inggris, kagak bisa kita. Di bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab. Setelah saya ngomong, parlemen Arab, parlemen seluruh dengar teluk nyamperin saya. Kita bilang, teroris bicara teroris, jangan semata-mata kita bicara kekerasan. Kita bicara juga sumbernya kenapa munculnya. Umumnya orang melakukan kekerasan itu karena dia merasa diperlakukan tidak adil, karena salurannya tidak terpenuhi. Gitu, kira-kira begitu. Bahasa lebih pasnya bukan terus kekerasan di dalam agama. Kita tidak pernah mentolerir teroris, karena itu tidak ada dalam agama. Dakwah dengan kekerasan itu, yang ada itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tercengang dia. Saya bilang kalau mau ditutup, itu negara Amerika, negara adidaya, jangan cuma pakai lipstik keadilan itu. Dengan kekuatan dan perangkatnya, dia bisa mewujudkan keadilan di dunia ini. Jangan bicara di forum keadilan, tapi banyak rakyat di dunia ini yang mati gara-gara langkah-langkahnya negara kuat ini. Kita bilang begitu. Kalau nggak jadi DPR, mana bisa kita ceramah begitu di sini? Karena kita jadi DPR dapat hak imunitas. Nggak ada orang cari. Palestina, basa-basi aja kalian yang ngomong membela Palestina, saya bilang. Tapi giliran kita mau berjuang secara serius, kalian pula yang mempeto. Ngomongnya keadilan, kemanusiaan macam apa menurut Anda wahai negara kuat? Kita bilang begitu. Diam semua orang. Makanya terus kan dikibarkan bendera Palestina di depan gedung PBB. Itulah perjuangan. Jadi dai harus paham yang utuh terhadap Islam. Dai harus memahami objek dakwah itu sehingga bisa menyesuaikan materi apa yang pas untuk kelas masyarakat seperti ini. Kemudian dai tidak boleh menjadi penyebab mispersepsi terhadap Islam. Kemudian dai yang paling penting harus memberikan teladan. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terpaksa tidak dibuka tanya jawab. Insya Allah lain kali bisa silaturahim lagi. Bulan depan 1 kintal bisa ditanya sama saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.